Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NPM 1419210051. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah sebagai persyaratan UAS, yaitu manajemen strategi, yang diampu oleh Mas Aris Adi Swantoro. Nah, untuk materi yang pertama, itu ada Sustainable, Competitive, Advantage, and Blue Ocean Strategy. Yang pertama yaitu kita bahas Sustainable Competitive Advantage, yang yaitu adalah strategi yang memposisikan perusahaan secara kuat menghadapi pesaing dan memberikan keunggulan strategis terkuat bagi perusahaan secara berkelanjutan. Sustainable Competitive Advantage juga mengutamakan servis yang nomor satu kepada konsumen. Servis internal diberikan kepada para karyawan. Karyawan merupakan internal customer, sedangkan eksternal adalah para konsumen yang menggunakan produk barang maupun jasa. Keunggulan bersaing berkelanjutan merupakan bentuk-bentuk strategi untuk membantu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tujuannya yaitu kinerja yang menghasilkan keuntungan atau profit yang tinggi. Artinya, keunggulan bersaing berkelanjutan bukanlah tujuan akhir, akan tetapi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan akhir perusahaan, yaitu kinerja tinggi. Kemudian terdapat 3 penentu yang dapat dimanfaatkan suatu perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaingnya, yaitu yang pertama ada perspektif internal, yaitu yang berfokus pada sumber daya dan kapabilitas seperti sumber daya internal yang unik yang memungkinkan perusahaan dapat memukul lawan dalam persaingan. Kemudian yang kedua yaitu perspektif eksternal yang berfokus pada struktur industri dan cara perubahan memposisikan dirinya di dalam keunggulan bersaing. Yang ketiga, terdapat perspektif dinamis yang menjembatani perspektif internal dan eksternal, yang merupakan landasan ketiga dari keunggulan bersaing. Lebih lanjut, dikatakan bahwa perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing berkelanjutan jika perusahaan tersebut mampu menciptakan nilai yang pada saat tersebut tidak sedang dilakukan baik oleh kompetitor maupun calon kompetitor, dan perusahaan-perusahaan lain tidak mampu meniru kelebihan strategi tersebut. Nah, sumber daya perusahaan ini memiliki potensi keunggulan bersaing jika memiliki 4 atribut. 4 atribut tersebut yaitu yang pertama ada kelangkaan, yang kedua yaitu nilai, yang ketiga tidak dapat ditiru, dan yang keempat tidak dapat diganti. Keunggulan bersaing berkelanjutan didefinisikan sebagai keunggulan yang dicapai secara terus-menerus dengan mengimplementasikan strategi pencapaian nilai-nilai unik yang tidak sedang diimplementasikan baik oleh pesaing maupun calon pesaing karena ketidakmampuan mereka dalam meniru strategi tersebut. Kemudian untuk materi selanjutnya ada Blue Ocean Strategi, yaitu strategi membuat produk baru atau mengubah produk lama sedemikian rupa yang tujuannya untuk membuka ruang bagi pasar baru dan menciptakan permintaan baru. Strategi ini meliputi pasar baru yang tidak ada pesaingnya, sehingga kompetisi di pasar menjadi tidak relevan. Yang dimaksud Blue Ocean itu adalah semua industri yang tidak ada saat ini, berupa pasar dan kesempatan yang tidak diketahui. Nah, jika belum ada pesaing di sana, di Blue Ocean, permintaan pasar ada karena dibuat, bukan diperebutkan. Jadi masih banyak peluang untuk pasar bertumbuh, sehingga bisa menguntungkan dan pertumbuhannya pun cepat. Nah, di Blue Ocean juga kompetisi bisa dibilang tidak relevan, karena aturan kompetisi pasar belum dibuat. Mengapa disebut Blue Ocean? Karena hal ini merupakan analogi dari kondisi pasar yang lebih luas dengan potensi yang lebih dalam untuk ditemukan dan dieksplorasi. Nah, Blue Ocean luas, dalam, dan sangat kuat jika dilihat dari segi perkembangan keuntungannya. Kemudian, untuk tujuan dari Blue Ocean sendiri, yaitu yang pertama untuk mengetahui pasar. Sebelum terjun ke pasar tersebut, perlu diketahui
jenis pasar seperti apa yang akan dimasuki. Hal tersebut berkaitan dengan riset pasar, strategi pemasaran, jenis kompetisi, hingga cara bagaimana memenangkan hati konsumen. Yang kedua, untuk mencapai target dan segmentasi pasar. Nah, jika ingin menjual produk tanpa mengetahui kemana produk tersebut dijual, maka akan banyak stok yang menumpuk di gudang. Bisa jadi banyak stok beredar di pasaran, namun hasil penjualan dan profit stagnan saja di satu titik. Namun, jika telah mengetahui target dan segmentasi yang tepat, maka perusahaan akan tahu kepada siapa produk akan dijual. Yang ketiga, mengetahui peluang sukses dan gagal. Dari tujuan ini, maka akan diketahui seberapa besar kemungkinan Anda sukses dan gagal pada strategi pemasaran yang dipilih. Yang keempat, menjadi pemimpin pasar. Pemilik bisnis yang cermat tentunya akan menangkap apa yang menjadi kebutuhan konsumen dan memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian, framework strategi Blue Ocean sendiri itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada eliminate, di mana perusahaan menghapus unsur yang tidak bernilai, utamanya produk yang tidak diminati pasar. Yang kedua, reduce, yaitu mengurangi unsur yang kurang ada nilainya, meski masih dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat, ada rise, yaitu meningkatkan produk andalan yang diminati di pasar dan semakin mengembangkannya supaya bisa bersaing dengan baik di pasar. Yang keempat, ada create, yaitu menciptakan sesuatu yang baru atau berinovasi. Utamanya yaitu produk yang sebenarnya diinginkan pasar, tapi belum terlalu dirilik oleh produsen lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari Blue Ocean. Yang pertama untuk kelebihannya yaitu keluar dari permintaan yang sudah ramai dan menciptakan mainan atau pasar baru. Yang kedua, peluang mendapat profit besar di pasar baru. Kemudian yang ketiga, brand baru yang tercipta pertama kali dan sukses akan melekat di hati pelanggan. Kemudian untuk kekurangan Blue Ocean, yang pertama itu membutuhkan investasi dan biaya yang cukup besar. Yang kedua, belum terbentuk customer base. Yang ketiga, membutuhkan edukasi kepada pelanggan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai produk yang dijual. Kemudian berikutnya ada beberapa contoh Blue Ocean strategi yang sudah diimplementasikan di Indonesia. Antara lain yaitu pada BCA, itu sebagai bank swasta yang sangat inovatif, di mana banyak produk dan kebijakan perbankan di Indonesia dimulai dari BCA, dan akhirnya diikuti oleh bank lain. Contohnya seperti transaksi di luar jam kerja, mesin EDC, dan internet banking. Kemudian yang contoh selanjutnya yaitu ada Gojek, di mana Gojek menghadirkan layanan transportasi online di Indonesia. Sebuah bentuk usaha yang sangat dibutuhkan, utamanya di kota-kota besar, namun belum dirilik oleh produsen lainnya. Contoh selanjutnya yaitu ada Wardah, yaitu Wardah merupakan merek kosmetik dan perawatan kulit lokal yang menawarkan produk halal. Pasarnya sudah ada di Indonesia, tapi sebelumnya belum ada yang membuat produknya dengan serius. Sekian presentasi dari saya mengenai sustainable competitive advantage strategi dan juga Blue Ocean strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tipe-tipe biarin gas-gas aja.